Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin teman sekelasnya untuk berdoa. Baik Bu, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Indana. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Ibu akan ngecek kehadiran ya untuk pertemuan kita hari ini. Oke, Ibu akan panggil nama kalian satu persatu. Anggun Ardalita. Hadir, Bu. Indana Layulfa. Hadir Bu. Mafila Sofa. Hadir, Bu. Reza Anissa. Hadir, Bu. Oke, jadi hari ini hadir semuanya ya? Ya, Bu. Ya, bagus. Silahkan kalian mengisi link presensi yang udah Ibu tampilkan di sini ya, supaya kehadiran kalian tercatat di sistem presensi kita. Baik, Bu. Ini sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengingat kembali mengenai konsep-konsep yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud polimer? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan, Reza. Jadi polimer adalah suatu makromolekul yang terbentuk dari bergabungnya molekul-molekul sederhana yang disebut dengan monomer melalui proses yang disebut polimerisasi. Oke, bagus sekali ya jawabannya Reza. Kemudian kita juga sudah mempelajari beberapa klasifikasi atau penggolongan polimer. Salah satunya penggolongan polimer berdasarkan asalnya, yaitu polimer sintetis dan polimer alam. Siapa yang bisa menjelaskan tentang polimer sintetis dan polimer alam? Saya Bu isi menjawab. Baik, silakan Anggun. Jadi polimer sintetis itu adalah polimer yang dibuat di industri Bu. Sedangkan polimer alam yaitu polimer yang terbentuk secara alami atau terdapat di alam. Seperti itu. Oke, bagus sekali jawaban dari Anggun. Jadi seperti itu ya deskripsinya. Kemudian adakah yang bisa menyebutkan contoh masing-masing? Saya, Bu. Ya, silakan, Vila. Untuk polimer sintesis itu contohnya kayak PVC atau polivinil klorida. Kemudian polipropilena atau Teflon, Bu, politetrafluoroetana. Nah, sedangkan polimer alam itu contohnya seperti amilum, protein, selulosa, dan karet alam. Ya, benar sekali ya jawaban dari Vila. Nah, berarti anak-anak semua masih mengingat dan sudah memahami ya materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Bagus sekali. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan yang masih tentang makromolekul. Sebelumnya, coba kalian lihat gambar yang ada di layar. Kalian tentu tidak asing ya dengan makanan yang ada di gambar tersebut ya. Nah, apa nama makanan tersebut? Saya tahu Bu. Oke, Indana. Itu gambar getuk yang sebelah kiri. Kemudian yang tengah itu adalah cenil dan yang kanan itu adalah tiwul. Iya, betul sekali ya. Nah, apakah ada yang tahu bahan dasar pembuatan dari getuk, cenil maupun dari tiwul? Saya tahu, Bu. Oke, apa Reza? Bahan dasarnya adalah singkong, Bu, untuk getuk, cenil, dan tiwul.
Oke, benar sekali jawaban dari Reza. Jadi singkong dapat diolah menjadi banyak sekali jenis makanan tradisional dan bahkan menjadi makanan pokok sebagian masyarakat di Indonesia. Nah, jadi apa kandungan utama dari singkong? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan Anggun. Jadi singkong itu mengandung karbohidrat yang tinggi, Bu, sehingga singkong dapat dijadikan menjadi makanan pokok. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Anggun. Jadi makanan-makanan tradisional yang kita miliki ini selain sebagai warisan budaya juga memiliki nutrisi yang tinggi, yang baik untuk tubuh kita. Sehingga diharapkan anak-anak turut melestarikan ragam budaya kita berupa makanan tradisional ini ya. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang makromolekul alami, yaitu karbohidrat ya. Setelah sebelumnya kita mempelajari makromolekul berupa polimer. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan telaah materi, kalian diharapkan mampu menganalisis penggolongan dan struktur karbohidrat. Yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan sifat-sifat dari karbohidrat dan melalui data suatu percobaan kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kandungan karbohidrat pada bahan makanan. Oke, pada pembelajaran kali ini akan dilakukan asesmen. Yang pertama, asesmen pengetahuan berupa kuis. Kemudian kalian juga akan melakukan presentasi sebagai asesmen keterampilan dan juga nanti ada asesmen sikap seperti itu. Oke ya. Selanjutnya, pembelajaran pada hari ini dilaksanakan secara berkelompok. Ibu sudah membagi kelompok menjadi dua. Yang pertama kelompok A, yaitu Reza dan Indana. Kelompok B, Anggun dan Vila. Ini adalah kode QR yang memuat LKPD. Silahkan kalian pindai, kemudian kalian unduh LKPD-nya ya. Untuk kelompok A, silahkan mengunduh LKPD A pada bagian kiri, kemudian untuk kelompok B silahkan mengunduh LKPD yang B di bagian kanan. Oke, dapat dimengerti? Baik, Bu. Oke, Bisa, Bu. sudah ya. Nah, silahkan kalian buka LKPD pada bagian bacaan stimulus. Oke, sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, pada bagian ini ya, seperti yang kita singgung tadi bahwa makanan-makanan tradisional di Indonesia seperti getuk, cenil, maupun tiwul itu bukan hanya lezat ya kan, tetapi juga mengandung nutrisi penting bagi tubuh, yaitu kandungan utamanya adalah karbohidrat. Nah, untuk informasi lain, coba sekarang kalian baca dulu bacaan yang ada di LKPD kalian. Oke, silakan. Ya, apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, apa pentingnya karbohidrat bagi tubuh kita? Silakan, siapa yang mau memberikan jawaban? Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan Vila. Terima kasih, Bu. Jadi, karbohidrat ini sangat penting, Bu, bagi tubuh kita. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Meski begitu, kita harus mengkonsumsinya dengan jumlah yang tepat, dengan takaran yang tepat juga untuk memperhatikan asupan zat gizi lainnya secara seimbang. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Vila. Nah, setelah kalian memperoleh informasi dari bacaan tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang dapat kalian ajukan terkait informasi tersebut dikaitkan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Saya, Bu. Silakan Indana. Pertanyaan yang terpikirkan oleh saya yang pertama, apa saja jenis-jenis karbohidrat yang terdapat pada bahan makanan. Terus yang kedua, bagaimana sifat-sifat karbohidrat. Kemudian yang ketiga, bagaimana uji atau identifikasi karbohidrat pada bahan makanan.
Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Identifikasi masalah dari Indana. Baik, untuk semuanya, anak-anak silahkan kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada LKPD kalian masing-masing. Kalian juga bisa menambahkan identifikasi lain yang kalian dapatkan. Baik, Bu. Nah, selanjutnya, tolong diperhatikan ya, pada tahap ini silahkan kalian mengumpulkan informasi yang relevan secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi. Nah, pada LKPD juga disediakan beberapa referensi yang dapat kalian akses dan kalian gunakan sebagai bahan literasi kalian. Nah, selain itu kalian juga dapat menggunakan sumber lain yang relevan ya, dan tentu saja sumber yang valid. Oke, tahap ini dilaksanakan secara berkelompok seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi silahkan kalian berdiskusi, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing pada breakout Zoom yang akan Ibu sediakan ya. Untuk kelompok A, Reza dan Indana, kemudian nanti yang kelompok B, Anggun dan Vila. Oke, dapat dimengerti ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Baik, dengan kelompok A ya, ini ada Reza dan Indana. Oke, apakah ada kesulitan atau kendala dalam diskusinya untuk Reza dan Indana? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, bagus. Sudah sampai mana sekarang prosesnya? Pengolahan data, Bu. Oke ya, baik. Ibu persilakan kalian menggunakan sumber lain apabila diperlukan. Namun Ibu ingatkan supaya kalian teliti dan cermat dalam memilih sumber yang relevan dan juga harus valid ya. Oke, silahkan Baik, Bu. dilanjutkan diskusinya. Baik, Bu. Baik, untuk kelompok B, Anggun dan Vila, apakah ada kesulitan atau kendala dalam diskusinya? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Vila. Terkait dengan uji-uji yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan karbohidrat, Bu. Apa saja, Bu, yang harus dijelaskan? Oke, itu yang nomor 4 ya pada LKPD. Untuk poin tersebut, kalian bisa menjelaskan apa reagen yang digunakan pada masing-masing uji tersebut. Kemudian kalian tuliskan prinsip kerjanya bagaimana, dan kemudian hasil uji positifnya seperti apa, gitu. Kalian juga bisa menambahkan uji yang lain, masih ada ya uji-uji yang lain. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sudah jelas. Baik, Ibu persilahkan kalian mengakses sumber lain apabila diperlukan. Namun Ibu ingatkan ya supaya kalian teliti dan cermat dalam memilih sumber belajar. Jadi kalian harus menggunakan sumber belajar yang relevan dan valid. Oke, kalau begitu silahkan dilanjutkan diskusinya dan apabila sudah selesai silahkan kembali ke room utama. Baik, Baik, untuk waktu diskusi sudah habis, kita sudah kembali ke room utama semua ya. Oke, kemudian pada tahap ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silahkan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kesempatan pertama, Ibu persilahkan kelompok A terlebih dahulu untuk presentasi. Baik, Bu, izin untuk share screen. Oke, silahkan. Baik, Bu. Kami kelompok A izin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang nomor 1, karbohidrat dikelompokkan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lengkapilah tabel berikut berkaitan dengan penggolongan, sifat, dan
dan contohnya. Yang pertama, monosakarida, sifat-sifatnya berupa padatan putih, mudah larut dalam air, rasanya manis, rasa manis fruktosa lebih besar daripada glukosa dan lebih besar daripada galaktosa. Kemudian bersifat optis aktif, dapat mereduksi Fehling, dapat mengalami fermentasi, menghasilkan alkohol. Adapun contoh dari monosakarida itu meliputi glukosa, fruktosa. Yang nomor 2, tentukan dari struktur karbohidrat di bawah ini. Pada struktur yang pertama, itu merupakan glukosa, sedangkan struktur yang kedua merupakan fruktosa, dan struktur yang ketiga adalah sukrosa. Yang nomor 3, lengkapilah hasil hidrolisis disakarida berikut ini. Sukrosa bereaksi dengan H2O menghasilkan glukosa dan fruktosa. Maltosa bereaksi dengan H2O menghasilkan glukosa dan glukosa. Laktosa bereaksi dengan H2O menghasilkan glukosa dan galaktosa. Seperti itu Bu hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bu Ratih. Oke, terima kasih ya. Bagus sekali presentasi dari kelompok A. Nah, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok B untuk kelompok A? Saya izin menanggapi, Bu. Oke, silakan Vila. Menurut kami presentasi dari kelompok B sudah bagus, Bu. Jawaban yang diberikan juga sudah benar dan lengkap. Oke, ya. Jadi presentasi dari kelompok A sudah sangat lengkap dan jelas ya, anak-anak. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok A. Baik, selanjutnya Ibu persilahkan untuk kelompok B mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok B izin untuk mempresentasikan LKPD hasil diskusi kelompok kami. Oke, silahkan. Hasil diskusi dari kelompok kami untuk nomor 4 adalah jelaskan reagen-reagen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan karbohidrat. Yang pertama, untuk uji Molish, reagen yang dapat digunakan adalah alfa-naftol dalam asam sulfat pekat. Prinsip kerjanya, karbohidrat akan terdehidrasi membentuk furfural atau hidroksimetil furfural yang kemudian bereaksi dengan alfa-naftol membentuk cincin berwarna ungu. Hasil positifnya, larutan berubah warna menjadi ungu pada lapisan antarmuka. Yang kedua, untuk nomor 5, berdasarkan video tentang identifikasi makanan yang mengandung karbohidrat di atas, bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Nah, berdasarkan video yang kami amati, bahan makanan yang mengandung karbohidrat ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman, yaitu nasi, tepung terigu, kentang, dan pisang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu Ranti. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok B. Ya, apa ada tanggapan dari kelompok A untuk kelompok B? Silahkan. Saya izin menanggapi, Bu. Oke, silahkan Indana. Menurut kami presentasi dari kelompok A tadi sudah bagus, namun bisa ditambahkan lagi penjelasan tentang uji karbohidrat yang lain seperti uji Barfoot untuk membedakan monosakarida dan disakarida serta uji Seliwanov untuk membedakan ketosa dan aldosa. Oke, bagus sekali ya masukan dari kelompok A. Benar sekali ya, jadi ada banyak sekali uji kualitatif dalam identifikasi karbohidrat seperti yang telah kalian kemukakan. Untuk kelompok B, silahkan dilengkapi ya jawabannya. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok B ya. Oke, setelah kita diskusi dan juga presentasi, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silakan Vila. Kesimpulan yang dapat saya ambil yang pertama adalah karbohidrat digolongkan berdasarkan jumlah monomernya, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Berdasarkan jenis gugus fungsinya, karbohidrat digolongkan menjadi aldosa dan ketosa.
Oke, bagus sekali dari Villa ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Oke, silakan Reza. Jadi monosakarida memiliki sifat-sifat antara lain mengalami reaksi reduksi, oksidasi, membentuk glikosida, dan berisomeri. Disakarida dibentuk dari dua monosakarida melalui ikatan kondensasi. Bila dihidrolisis akan dihasilkan dua monosakarida, yaitu sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa, maltosa menghasilkan glukosa dan glukosa, laktosa menghasilkan glukosa dan galaktosa. Polisakarida tersusun atas banyak molekul monosakarida. Apabila dihidrolisis akan dihasilkan glukosa. Oke, bagus sekali ya dari Reza. Kemudian terkait uji atau identifikasi karbohidrat bagaimana? Siapa yang bisa menyampaikan? Saya Bu izin menyampaikan. Oke, silakan Anggun. Untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat secara kualitatif dapat dilakukan beberapa uji, yaitu uji Molit, uji Fehling, uji Benedict, uji Iodine, uji Barfoot, serta uji Seliwanov. Oke, betul sekali ya dari Anggun. Nah, sampai sini Ibu sudah melihat bahwa kalian semua sudah paham tentang karbohidrat ya. Jadi dari diskusi kita mengetahui bahwa karbohidrat merupakan makromolekul yang beragam sekali jenisnya. Kalian juga dapat mempraktekkan uji atau identifikasi secara kualitatif ada atau tidaknya kandungan karbohidrat dalam bahan makanan yang kalian konsumsi sehari-hari. Misalkan melalui uji iodin dengan menggunakan betadin, ya seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, seperti biasa, mari kita bersama merefleksikan pembelajaran hari ini. Silahkan kalian bisa sampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini melalui kode QR ini ya, anak-anak. Baik, Bu. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan kuis melalui Quizzes pada kode berikut. Kuis ini untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Silahkan di-scan QR code-nya dan dikerjakan ya, anak-anak. Baik, Bu. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas ya kepada kalian untuk mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya tentang protein dan lemak. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu untuk bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Baik. Ya, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa penutup. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya atas kerjasama kalian pada hari ini. Kalian sudah belajar banyak ya, belajar dengan baik dan bersemangat serta antusias. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.